Pada kesempatan Jum'ah yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah materi yang mengingatkan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah semata-mata mencari bekal untuk menghadap Allah di alam akhirat kelak. Siapkanlah 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul izzati wa rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum wa'idhaini natiqun wa samitun. An-natiqu al-Qur'anul Karim was-samitu al-mauta. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wa zumaratal mu'minin, saudara-saudaraku sekalian sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, marilah dalam segala kesempatan kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita. Terima kasih kita kepada Maulana Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga hingga kesempatan yang mulia ini kita bersama masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dapat hadir, bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dalam keadaan sehat, yang dengan ini pula maka akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menghantarkan kita semua dari belenggu jahiliyah menuju dinul Islam, peradaban syariat hukum agama yang bila mana kita benar-benar melaksanakan atas sunnah dan usul Rasulullah, maka kita semua akan dijamin bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib dan juga merupakan salah satu rukun khutbah, saya tak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi saya, marilah kita tingkatkan mutu dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtanibu manhiyatillah. Berusaha dan berupaya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, dalam kondisi bagaimanapun pula, suka ataupun duka. Dikarenakan berbekal iman yang sempurna, takwa yang sempurna, kita semua akan bisa menggapai kehidupan yang bahagia dan hakiki
baik di alam fana dunia ini maupun di alam baqa kelak akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin wa zumradal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah materi yang mengingatkan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah semata-mata mencari bekal untuk menghadap Allah di alam akhirat kelak. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada guna atau tiada arti. Ini mengandung arti bahwa saudaraku sekalian, ketika kita saat ini mau berusaha berupaya dengan sekeras dan dengan sekemampuan kita, maka dipastikan di hari kemudian kita akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan saat ini. Akan tetapi ketika saat ini kita bersama bersantai-sandaria, saat ini kita bertopang dagu, tidak ada usaha dan upaya, maka dipastikan di hari kemudian kita akan menyesal kenapa dulu kita tidak melaksanakan kebaikan, kenapa di masa dulu kita tidak berusaha, sehingga di masa yang akan datang itu kita bisa menikmati dengan apa yang kita upayakan di zaman-zaman sebelumnya. Hadirin saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi yang mungkin telah familiar di telinga kita, Rasulullah 14 abad yang silam menyampaikan kepada kita sebagai motivasi, edukasi, pembelajaran tarbiyah kepada kita. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatan qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Beliau menyampaikan kepada kita, siapkanlah 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal yang lain. Ketika kita masih muda, persiapkan dirimu. Bagaimana kita berupaya sehingga akan datang usia tua. Ketika dalam kondisi sehat, marilah kita berpikir, pasti dan pasti suatu ketika Allah akan berikan sakit kepada kita. Ketika dalam kondisi kita masih kaya raya berada, maka berpikirlah suatu saat kita akan fakir. Dan ketika dalam kondisi longgar, marilah kita berpikir suatu saat kita akan ada kesempitan. Dan dalam kondisi masih hidup ini, berpikirlah suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita atau kita akan wafat, saudaraku sekalian. Ma'azul hadirin wa zumradal mu'minin rahimakumullah. Hadis ini sangat familiar di telinga kita. Guru-guru kita setiap saat menerangkan tentang hal ini, saudaraku sekalian. Ketika masih muda, berusahalah. Ketika masih sehat, bekerjalah. Ketika masih dalam kondisi longgar, mari kita ada peluang, kita manfaatkan suatu saat ada kesempitan. Ketika dalam kondisi kita beruntung, mari kita berbagi. Karena suatu saat kita akan dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi fakir. Dan yang paling fatal terakhir adalah kita saat ini hidup, mari kita persiapkan hidup ini. Karena suatu saat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka Allah sewaktu-waktu akan panggil kita. Siap tidak siap, percaya tidak percaya, mau tidak mau, kita akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi ini senada dengan makalah fatwa yang telah disampaikan oleh Syekh Hatim kepada kita. Arba'un la ya'rifu qadruha illa bi arba'in. Ada 4 pemahaman, ada 4 hal yang 4 hal ini tidak pernah kita rasakan kenikmatannya sebelum datangnya 4 hal yang lainnya. Asy-syubabu la ya'rifu qadruha illa bisyuyuh. Was-sihhatu la ya'rifu qadruha illa bil marda. Wal 'afiyatu la ya'rifu qadruha illa bil balwa.
wal hayatu la ya'rimu qadraha illa bil mautah. Beliau mengatakan kepada kita bahwa ada 4 hal yang 4 hal ini kita abaikan. 4 hal ini kita rasakan bagaikan air yang mengalir begitu saja. Tidak pernah kita rasakan kenikmatannya sebelum datang 4 hal yang lain selanjutnya. Apa itu? Kondisi muda tidak akan kita rasakan kenikmatannya sebelum datangnya sifat tua. Sehat tidak pernah kita rasakan kenikmatannya sebelum datangnya sakit. Dalam kondisi kondusif, dalam kondisi aman, itu pun tidak kita rasakan sebelum datang musibah atau bencana. Dan hidup ini tidak kita rasakan kenikmatannya sebelum datangnya kematian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita telaah saudaraku sekalian. Mari sama-sama kita renungkan saudaraku sekalian. Ketika dalam kondisi muda, dalam kondisi mati sehat, banyak yang menyia-nyiakan waktu yang seperti itu. Banyak di antara kita yang mengabaikan kesehatan. Banyak yang mengabaikan kondisi sehat kuat. Dan itu pun akan berjalan. Pagi berganti sore, sore berganti pagi, bulan berganti tahun. Itu dan itu yang kita kerjakan. Tidak ada perubahan dan perubahan. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah tua, ketika kita sudah kedatangan sakit, barulah sifat muda yang dulu pernah kita rasa, sifat sehat yang dulu telah kita rasakan, barulah saat itu akan kita rasakan kenikmatannya. Bagaimana orang sehat, bagaimana orang muda yang masih punya tenaga kuat, bagaimana seorang pemuda yang matanya masih bisa melihat dengan baik, bagaimana seorang pemuda yang punya himah semangat yang kuat. Ketika datang sifat tua, maka itu semua tinggal kenangan. Orang mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke sifat yang muda dulu, maka ini tidak akan pernah terjadi kepada kita. Oleh karena saudaraku sekalian, peringatan yang Rasul sampaikan kepada kita, sehat mengatakan kepada kita, mari senyambang Allah berikan kesehatan kepada kita, senyambang Allah berikan sifat muda kepada kita. Apapun yang bisa kita laksanakan kebaikan saat ini, apapun yang bisa kita laksanakan dalam perjuangan saat ini, mari sekemampuan kita laksanakan agar kelak nanti kita tidak akan menyesal. Ma'azul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga adalah kondisi aman, kondisi kondusif, kondisi bangsa negara yang aman kondusif seperti ini. Banyak di antara kita pun mengabaikan aman, tidak usah kita berpikir. Banyak orang yang berjaga, banyak orang yang masih melek untuk menjaga kita. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti ini berbahaya saudaraku sekalian. Banyak orang mengatakan dalam kondisi aman kita enak tidur dengan nyenyak. Kita makan dengan enak. Tapi ingat saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan 2 hal. Ada baik, ada buruk, ada sehat, ada sakit, ada aman, ada bencana. Oleh karena itu saudaraku sekalian, jangan kita anggap enteng kondisi aman. Dalam kita anggap aman kondisi yang kondusif. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita dalam kondisi aman kondusif. Kita senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lingkungan kita dengan baik. Kita jaga lingkungan yang ada dari kebersihan, mungkin dari pos kamling yang telah ditentukan. Itu semua adalah merupakan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kondisi kondusif pun kita senantiasa siap siaga. Dalam kondisi tidak ada bencana, kita pun siap siaga. Karena apa? Semua adalah nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'azul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Yang paling fatal adalah pengertian paling 4 ini, saudaraku sekalian. Hidup ini pun tidak pernah kita rasakan kenikmatannya sebelum datang kematian. Banyak di antara kita, hidup ini kita abaikan berjalan begitu saja. Dari tahun berganti tahun bertambah usia kita senang. Tapi kita tidak berpikir setelah kehidupan ini kita akan mati. Setelah hidup ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita tanamkan saat ini, kelak nanti akan kita terima pahalanya. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita laksanakan saat ini, pun akan kita terima azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita manusia yang saat ini hidup dan kemudian akan mati, mereka akan merasa menyesal. Orang yang amalnya baik, orang yang sudah berusaha berupaya untuk melaksanakan amalan salihah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyesali kenapa amal yang dilaksanakan tidak sebanyak yang diharapkan. Kenapa amal yang dikumpulkan sedikit? Itu penyesalan orang-orang yang sudah beramal. Apalagi orang-orang yang tidak beramal saleh, saudaraku sekalian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan, "Fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Ketika seorang hamba muslim telah meninggal dunia, telah menghadap Allah di alam barzah, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia walaupun sesaat ya Allah. Kami akan berbuat kebaikan, kami akan bersedekah ya Allah." Tapi itu semua tidak mungkin, saudaraku sekalian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini semua terjadi, saudaraku sekalian, marilah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sifat sehat, sifat muda, kondisi masih kondusif, masih hidup, mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar kelak nanti kita tidak menyesal amat. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, dengan sedikit nasihat ini bisa mengetuk hati kita sehingga kita semua berbenah dari baik dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alani Allahu minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin al mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadir rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man iftutiha qalbuh. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدة البررة الذين هم تمام العشرة وعن سيدة النساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين وعن سيد القنيرين أبي محمد الحسن وعبد الله الحسين وأمقن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا راضي الحاجات ويا كاشف البليات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارزق أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم سلم أمة محمد في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة وعلى مرادك